Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan pastinya semangat selalu untuk terus berbagi ilmu pengetahuan pada musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersama saya Dr. Radu Yendra SSC MSc, tentunya ikut berserta di dalamnya kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Kita mengajar, kita mengabdi, dan kita meneliti. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan terus melaksanakan pembahasan soal edisi khusus untuk seri yang ke-84. Jadi tidak ada henti-hentinya, tidak ada putus-putusnya, kita terus mempertajam pengetahuan mahasiswa Indonesia, membackup dengan soal-soal yang berasal dari sumber buku yang baik, hanya dengan satu tujuan, agar mahasiswa Indonesia tetap bersemangat dalam kuliah pada musim pandemi COVID-19 ini. Oke, kita akan coba lihat soal yang akan kita bahas untuk kali ini. Kita share, kita lihat soal kita. Oke, ternyata kita sudah sampai pada seri yang ke-84, masih pada buku yang sama. Oke, kita lihat soal 4.97. In business, it is important to plan and carry on research in the order to anticipate what will occur at the end of the years. Research suggests that the profits spectrum is as follows with corresponding probabilities. This is the profit and this is the probability. And this question is A, what is expected profit? And B, give the standard deviation of the profit. Jadi soal ini masih bercerita soal yang paling mudah. Ternyata kalau kita lihat semakin ke ujung soalnya semakin mudah. Bab 4 ini. Tapi walau bagaimanapun tetap kita gunakan sebagai pengetahuan mahasiswa. Jadi kalau kita diminta menentukan expected, jadi sekali lagi kalau dia bunyi soalnya expected, tentu kita menjawab menggunakan ekspektasi X. Karena dia diskrit, tentu dia menggunakan sigma X kali Fx. Nah, ini dia. Jadi sama dengan minus 15.000, minus 15.000 dolar dikali dengan 0,05, oke, ditambah dengan 0 dolar dikali dengan 0,15 ditambah lagi dengan 15.000 US dollar dikali lagi dengan 0,15, oke, dikali 15 ditambah 15 kita kurung ditambah dengan 25 dolar, 25.000 dolar maksudnya, 25.000 dolar kali dengan 0,30, oke, ditambah lagi dengan 40.000 dolar, 40.000 dolar, oke, ditambah dikali dengan 0,15 ditambah lagi dengan 50.000 dolar dikali dengan 0,10. Oke, sambung dengan baris berikutnya
100.000 ditambah lagi, sambung ya. 100.000. Oke, 100.000 dikali dengan 100.000 berapa? 0,05. 0,05 ditambah lagi dengan 150.000. Oke, 150.000 dikali dengan 0,03 ditambah lagi dengan 200.000 dikali 0,02. Oke, 200.000 dikali dengan 0,02. Nah, ini tentu saja hal yang sangat sepele. Gunakan kalkulator saja selesai nih. 15.000 dikali dengan 5/100. 100 hilang 02 kali 15 kali 5. 75. 5 kali 15 saja sudah 75. 75 ditambah 01 750. Nah, itu gitulah. Jadi caranya adalah ambil kalkulator, tekan kalkulator dari menghasilkan suatu nilai. Tinggal kalkulator saja. Nah, untuk jawaban yang B, give the standard deviation. Standard deviation itu adalah akar dari variasi. Akar dari variasi X. Nah, itu dia. Jadi kalau standard deviation itu kita coba buat yang baik dulu. Jadi soal berikutnya, kalau yang diminta standar deviasi X, maka jawabannya adalah akar dari variasi X. Wah, ini jawaban standar deviasi itu. Nah, oke, kita lanjut, kita share. Nah, akar kita tahu bahwa rumus variasi X itu, rumus variasi X adalah ekspektasi X kuadrat dikurang dengan ekspektasi X dikuadratkan. Nah, nilai ini kita udah punya. Ini tadi yang saya suruh dengan cari kalkulator tadi. Ini ekspektasi X. Nah, dikuadratkan. Jadi nilainya ini sudah ada. Yang belum ada nilainya adalah ekspektasi X kuadrat. Oke. Nah, sekali lagi perlu saya ingatkan bahwa nilai ekspektasi X dikuadratkan yang ini, itu tinggal kita menekan kalkulator tadi, tekan hasilnya, dapat hasilnya, ini yang dikuadratkan. Ini yang disebut sebagai ekspektasi X dikuadratkan. Nah, untuk mencari ekspektasi X kuadrat, sederhana saja, sigma X kuadrat dikali dengan Fx. Oke. Oleh sebab itu, berarti di sini tadi min 15.000 kuadrat. Oke, min 15.000 kuadrat dikali dengan tabelnya tadi 0,05 ditambah 0 kuadrat dikali dengan 0,15 ditambah lagi dengan 15.000 kuadrat. Oke, tambah lagi dengan 15.000 kuadrat dikali dengan 0,15 ditambah lagi dengan 25.000 kali 0,30. Di sini 25.000
pastinya kuadrat dikali di sini 0,30. Oke, 0,3, 0,30 sama saja. Ditambah lagi dengan 40.000. 40.000 kuadrat dikali dengan fx-nya bernilai 0,15. Nah, ini dia. Ditambah lagi dengan 50.000 kali 0,10 berarti 50.000 kuadrat dikali lagi 0,10 ditambah dengan 100.000 kuadrat dikali 0,05 dikali dengan 100.000 di kuadrat dikali dengan 0,05 100.000 kuadrat dikali lagi 150.000 tambah 150.000 kuadrat dikali dengan 0,03 ditambah lagi dengan terakhir adalah the last one $200.000 200.000 kuadrat dikali dengan 0,02. Nah, sekali lagi ambil kalkulator, tekan hasilnya, dapatlah nilai ekspektasi kuadrat. Nah, dapat tinggal tekan kalkulator saja. Lalu setelah dapat ekspektasi X kuadrat, saudara mencari variasi X, yaitu dengan ekspektasi X kuadrat tadi, yang baru dapat tadi, dikurang dengan ekspektasi X dikurang dengan ekspektasi X dikurang dengan ekspektasi X kuadrat dikuadratkan. Nah, ini dia. Hasilnya, karena ini ada hasilnya, telah kita tekan kalkulator tadi. Ini juga ada hasilnya, pastilah variasi X tadi memiliki hasil. Lalu barulah dapat standar deviasi X yang diinginkan, yaitu akar dari variasi X yang diperoleh sebelumnya. Maka inilah adalah hasil yang Anda peroleh. Oke, soalnya dapat kita lalui dengan baik sekali, dengan sangat baik sekali. Kita akan coba lanjutkan dengan soal berikutnya. Sobat lama berikutnya. Nah, ini dia. Diberikan suatu density function. Diberikan density function fx. Soal sebenarnya baca aja lah. It's known through data collection and considerable research that the amount of time in the seconds that a certain employee of a company is late for work is a random variable x with density function. Nah, diberikan suatu density function 3/4 kali 50 pangkat 3, 4 kali 50 pangkat 3 dikali dengan X kuadrat. Nah, dikurang dikali 50 kuadrat. Sorry. Ini 50 kuadrat. 50 kuadrat dikurang dengan X kuadrat. Nah, density function. Yang diminta masih expected value
ekspektasi X kuadrat, dan standard deviation. Nah, kita jawab satu-satu. Kita mulai dengan ekspektasi X, karena dia density function, maknanya variabel acak itu continue, berarti integral dari min 50 sampai 50 untuk X dikali dengan 3 dikali dengan 3/4 kali 50. Kita buat titik aja biar tak silap. 4 kali 50 pangkat 3. Oke, di sini adalah 50 kuadrat. Di sini adalah kurang X kuadrat. DX. Kita keluarkan konstannya, ini kurung 1. Kita keluarkan konstan, yaitu 3/4 kali 50 pangkat 3 integral min 50 sampai 50. Oke. Berarti integral kita sekarang adalah 50 kuadrat X. 50 kuadrat X dikurang dengan X pangkat 3. X pangkat 3 dx. Nah, ini integral kita sekarang. Oke, kita lanjutkan. Jadi integralnya sederhana saja. 50 kuadrat X dikurang dengan X pangkat 3. Maka integral yang kita inginkan adalah 3/4 kali 50 pangkat 3. Integralnya tentu menjadi 50 kuadrat. 50 kuadrat per 2. X pangkat X pangkat 2. Oke, X pangkat 2. Oke, berarti di sini kurang 1/4 X pangkat 4 untuk minus 50 sampai 50. Ini dia. Berarti di sini 3/4 dikali dengan 50 pangkat 3. Di sini masukkan nilainya menjadi 50 pangkat 4. 50 pangkat 4 per 50 pangkat 2 berarti 50 per 2 dikurang dengan 1/4 kali 50 pangkat 4. Oke, dikurang. Oke. 50 kuadrat per 2 dikali dengan minus 50 kuadrat. Wah, ini dia. Dikurang lagi dengan 1/4 dikali dengan minus 50 pangkat 4. Minus 50 pangkat 4. Nah, ini tutup kurung. Nah, ini dia. Kita buatlah yang rapi sedikit dulu biar keren. Rapi. Kurang. Oke, kurang 50 kuadrat. Ini kurang. Kurang 50 pangkat 2. 10 pangkat 2 per 2 minus 50 kuadrat
dikurang dengan 1/4 kali minus 50 pangkat 4. Titik kurung di sini. Satu lagi tutup kurung. Nah, kebetulan pangkatnya itu genap. Jadi minus berpangkat genap itu positif. Minus 50 pangkat 4 juga positif. Jadi hasilnya tentu yang sebelah kiri itu sama dengan yang di sebelah kanan. Jadi dikurang dengan bilangan yang sama tentu akan menghasilkan 0. Berarti di sini expected-nya 3/4 kali 50 pangkat 3 dikali dengan 0. Berarti sama dengan 0. Nah, ini dia. Berarti expected kita 0. Oke. Nah, kita lanjut dengan ekspektasi X kuadrat. Nah, ekspektasi X kuadrat. Kita lanjut dengan ekspektasi X kuadrat. Tentu integralnya sama saja. Integral min 50 sampai 50. Di sini X kuadrat. Karena yang ditanya X kuadrat. Fx-nya tentu menjadi 3/4 kali 50 pangkat 3. Di sini 50 kuadrat. Di sini kurang X kuadrat. Dx. Wah, sama saja. Kita keluarkan konstan kita. Konstan kita keluarkan berarti 3/4 kali 50 pangkat 3 integral min 50 sampai 50 itu untuk 50 kuadrat X kuadrat. Oke. Oke, 50 X kuadrat dikurang dengan X pangkat 4. Nah, 50 kuadrat X pangkat 4. Dx. Nah, kalau kita integralkan berarti 3/4 kali 50 pangkat 3. Ini kali, oke. 50 kuadrat per 3. Dikali dengan X kuadrat. X kuadratnya berarti 50 kuadrat. 50 kuadrat. Pangkat 3, sorry. Pangkat 3. Pangkat 3. Ini pangkat 3. Terus yang lain dikurang dengan 1/5. Ini jadi 1/5 tadi. 1/5 50 pangkat 5. Nah, ini. Dikurang. Nah, kurung. Sama tadi 50. 50 kuadrat. X-nya adalah minus 50 kuadrat. Ini per 2 pastinya. 50 per 2. 50 per 3. Ini pangkat 3. Oh, sorry bro, pangkat 3. 50 kuadrat per 3 kurang minus pangkat 3 dikurang lagi dengan 1/5. Oke, min 50 pangkat 5. Oke bro, ini soal kita bro. Tutup kurungnya, satu lagi yang untuk di luar.
Oke. Berarti sama dengan, ini dia soal yang paling seru itu, 50 pangkat 3, 50 pangkat 3 minus jadi dia jadi plus nih, jadinya plus. Jadi plus juga. Jadi kalau kita lihat ini soalnya ini dia jadi plus. Jadi ini jadi plus. Plus ini menjadi minus. Ini plus, ini minus. Minus ketemu minus plus. Ini minus ketemu plus menjadi minus. Oke, berarti integral kita sekarang adalah 3/4 kali 50 pangkat 3 kali. Oh, kalau kalinya kita percantik dulu. Kali 50 kuadrat per 3 kali 50 pangkat 3 tambah, ini tambah 50 kuadrat per 3 kali 50 pangkat 3. Ini minus. Minus kali minus, minus plusnya. Di sini kurang 1/5. 50 pangkat 5. Kurang. Ini jadi minus. Ini kurang juga. Kenapa dia kurang? Karena ini minus ketemu minus plus. Plus ketemu minus di depan jadi minus lagi. Jadi jadi minus saja. Kurang 1/5 kali 50 pangkat 5. Wah, ini hasilnya. Oke. Ini berarti kalau kita lihat 50 pangkat 5. Wow, jadi ini kali 2 aja, 2. 50 pangkat 2 kali 50 pangkat 3. Berarti 50 pangkat 5. Habis. Oke lah kalau gitu. Jadi kalau begitu kita sama dengan ini 3-nya habis. Ini 2. 2 kali berarti 4,5. 50 pangkat 5 berarti 50 pangkat 2. Berarti tinggallah kita 50 pangkat 2 per 2. Nah, ini dia. Ini kan ini sama nih. Berarti kalau sama 2 dikali 50 pangkat 5 per 3. 50 pangkat 3-nya habis, 3-nya habis, 2-nya tadi 4, tinggal 2. Oke. Ini begitu juga dikurang. Oke, ini 50. Ini juga 2 dikurang 2 kali 1/5. 3 tetap, 3-nya tetap 2. 2 kali 1/5, 50 pangkat 5. Berarti ini tereng-teng-teng. Jadi 2-nya tinggal 2. Berarti ini tadi 4. Berarti 3/10. Ini dia 3/10. 2/5. 2-nya habis, tinggal 2. 4. 3/10 kali 50 pangkat 2. Ini 50 pangkat 2.
berarti sama dengan, nah ini. Jadi kalau kita bagi dia per 10, 5 kali 50 pangkat 2, 50 pangkat 2 itu 2.500. 5 kali 2.500, 5 kali 50 pangkat 2. 5 kali 50 pangkat 2 dikurang dengan 6. 10 bagi 10. 10, 2, 10 bagi 10, 1. Kurang 3 kali 50 pangkat 2. Nah, ini dia. Sama dengan, ya cari aja lah sendiri. 3 kali 25, 7.500. Ini 5 kali 50. 2 kali 50 pangkat 2. 2 kali 50 pangkat 2. 5.000. 500. Sederhana sekali. Yes, 500. Jadi ekspektasi X kuadrat kita ada 500. Dan yang diinginkan dalam soal ini adalah standard deviation. Berarti kita cari variasi dulu. Variasi X adalah ekspektasi X kuadrat dikurang dengan ekspektasi X dikuadratkan. Nah, ini. Tadi ini nilainya 500 dan ini nilainya 0 karena ekspektasi X tadi 0, 0 kuadrat 0, berarti nilai variasinya adalah 500. Nah, standar deviasi yang diinginkan adalah akar variasi X. Berarti akar 500. Ah, ini akar 500. Berapa akar 500? Cari surang. Nah, akar 100 kali 5 kek, berarti juga 10 akar 5 boleh. Sembaranglah akar 500. Oke. Jadi kita sudah melihat dua soal yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ternyata sama saja, sebagai seorang matematika kita tetap konsisten dengan integral, turunan, dan aljabar lainnya. Saya rasa tanpa itu semua Anda tidak akan sukses untuk dapat menjawab soal-soal yang diberikan. Terima kasih, saya rasa untuk seri yang ke-84 ini cukup kita sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi pada seri-seri berikutnya. Saya Dr. Radendra SSC MSc undur diri dulu. Pastikan Anda selalu mematuhi protokol kesehatan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.